Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka mimma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajatin ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-21 dan hari ini puasa yang ke-20. Yakin panjenengan dan saya semua sudah merasakan manfaatnya, minimal beratnya kurangnya, biasa 1 kilo, biasa 2 kilo, lebih sehat ini. Sore ini saya sengaja minta ke Ustadz Musholin sediakan LCD. Saya tidak akan ceramah biar nggak bosan. Kita akan nonton film bareng-bareng, Pak. Tak pikir jamaah ibunya banyak ini, ternyata ada berapa 300 orang ini. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Ini ada cuplikan sinetron yang mungkin ini itu salah satu sinetron yang paling saya suka karena pesan-pesan moralnya luar biasa ya. Pernah mendapat rating tertinggi di SCTV beberapa tahun ini. Orang banter ya orang. Boleh. Ikut. Ikut. Lo masih cinta magang kan? Hah? Jadi gini ceritanya, Azam mau poligami dan menurut gue calon terbaiknya ya lu. Astagfirullahaladzim, ayah secukup canda. Enggak. Untuk hal satu ini nggak bisa bercanda. Ya walaupun pada dasarnya aku orangnya nggak bisa bercanda. Ini kalau sekarang ada orang datang nawarin rumah Rasulullah, aku nggak bakal bilang dia gila, aku pasti beli. Karena di akhirat nanti ketika ketemu Rasulullah, aku nggak mau termasuk orang-orang yang menolak apa-apa yang datangnya dari Rasulullah. Ayah, kamu sadar apa yang kamu katakan? Sadar sekali, Bu. Gimana, Kak? Oh, gue tahu. Lu pernah main dia ya sama gue? Oke. Sekarang tanya dulu dong. Aldo masih cinta sama gue kan? Ya Allah ya Rabbi. Kalau soal saat itu nggak usah ditanya. Tiap tidur juga dia pasti nyebut nama lo. Kapan? Oke. Gue mau. Mau apa lu? Assalamualaikum. Pak, kalau dengan Pak RW? Iya, Mbak. Dari ayah. Horas! Maaf. Assalamualaikum, Bu Ayah. Waalaikumsalam. Pak, nanti malam tolong datang ke rumah saya ya. Sekalian bawa Bangja, Ustadz Ferry dan Pak Jaka. Oh, siap. Siap. Untuk apa ya? Kalau saya boleh tanya. Ada yang mau nikah, saya minta tolong Pak RW untuk urus semuanya. Oh ya, nanti juga saya tolong di-briefing apa-apa aja yang mesti saya siapin. Loh, siapa yang mau menikah, Mbak? Mas Azam sama Kak Lila. Gila. Oh, boleh. Apa? Tolong siapin aja Pak RW jadi ketua panitianya. Oke? Wassalamualaikum. Nanti malam jangan pergi loh. Gila ya? Itu kenapa?
Dan pernah macam-macam sama gue deh. Baik, ini kan sinetron, ya, hanya sinetron. Saya punya kiriman video yang luar biasa, dan ini tidak sinetron. Jenengan mungkin sudah pernah dapat kiriman.
Oke, ini ada judulnya Pak, istri mengantar suami menikah lagi, cuman tidak muncul di sini. Ini istrinya ini, jadi suaminya diantar untuk menikah lagi. Ini ibu-ibunya nggak lihat ini. Baik, dari 2 potongan sinetron dan ini kisah nyata. Kira-kira temanya apa sore ini, Pak? Apa temanya, Pak? Ibu, apa temanya, Bu? Kalau benar nanti dapat tiket umroh ini. Ya. Masya Allah. Ini tema kita hari ini. Hidup itu adalah pilihan, bukan poligami, Pak. Mau poligami silakan, monogami juga silakan, itu kan pilihan. Orang poligami itu bukan karena duitnya banyak, bukan karena ilmunya banyak, enggak juga. Ya, ada kok duitnya banyak, ilmunya banyak, ya enggak berani kok poligami. Ustaz Musholin itu. Duitnya wake, ilmu ni wake, tapi gak wani. Kenapa? Jadi hidup itu adalah pilihan. Mau poligami silahkan, mau monogami juga silahkan. Tapi semuanya punya konsekuensi. Tidak ada pilihan kita yang tidak punya konsekuensi, Pak. Kenapa hidup ada pilihan, Pak? 1, agar hidup tidak bosan. 2, ada alternatif. Yang ketiga, hidup menjadi dinamis. Jangan coba lihat nanti menunya berbuka, Pak. Ada berapa macam, Pak? Nggih, Pak. Macam-macam, ono sing pecel, rawon, sebuntut, ono sing lalapan. Ya, coba kita bayangkan kalau menu pecel saja, bosan, Pak. Ya, bosan kita itu. Maka ada banyak pilihan. Ya, selera kita itu. Kenapa pelangi itu indah, Pak? Karena warna-warni, banyak pilihan. Seandainya 1 warna, tidak enak hidup ini, Pak. Tapi jangan diteruskan, kok bojo situ bosan ojo, Pak. Jangan, ya. Jadi ini subhanallah, Allah berikan kita pilihan agar kita menjadi dinamis. Dalam rangka agar pilihan kita itu tidak sesat, tidak salah, maka Allah memberikan kita seperangkat supporting pilihan biar tidak salah. Pertama, akal. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan akal kepada manusia yang luar biasa. Dengan akal kita bisa mempertimbangkan baik dan buruk, benar dan salah. Walaupun tidak ada agama pun, secara fitrah manusia itu tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Di mana-mana yang namanya mencuri itu pasti nggak baik, walaupun tidak ada agama. Ya. Di mana-mana kalau mengambil haknya orang lain itu pasti tidak baik. Kenapa? Akal kita yang berbicara. Yang kedua, hati. Tidak cukup akal, Allah beri hati. Kenapa? Di situ ada emosi. Kalau hanya akal saja bisa saja tidak jalan. Nyuwun sewu, ada anak yatim perlu bantuan kita. Kita mau ngasih, mikir akal, Pak, laupo dikei. Ngentekno duwe ae enggak usah. Toh dia juga bisa bekerja. Itu akal, tapi hati lain. Sakno, dia anak yatim. Kalau enggak saya bantu nanti kasihan. Wis tak bantu ya. Sak mbok sisan kan enggak apa-apa. Wong jeneng wong yatim kok. Ya, sebab kalau anak yatim menangis itu kata Nabi kepada Sayyidina Ali, idza bakal yatim ihtazzal arsh. Kalau anak yatim menangis itu arsy Allah berguncang, Pak.
Maka kata Allah, wawasi'un nar alaman abakal yatim. Maka luaskan neraka bagi siapa saja yang membuat anak yatim menangis. Artinya tidak mau membantu. Wawasil jannah liman adhaka al yatim. Dan luaskan surga, masukkan surga siapa saja yang membuat anak yatim bisa tertawa. Artinya membantu anak yatim. Itu persoalan hati, Pak. Bukan persoalan akal. Kalau akal ya eman, bantu ya eman, Pak. Kecuali sak mboke siji maneh bingung. Yang kedua, supportingnya adalah sumber kebenaran, ada Al-Quran. Ya. Seperangkat ilmu yang luar biasa yang sampai sekarang tidak pernah selesai. Ini mumpung bulan Al-Quran, sekali-kali jenengan coba eksperimen, Pak. Eksperimen untuk mengetahui mukjizat Al-Quran. Coba sendiri bisa, Pak. Karena kata Sidin Alih, istantik bil Quran. Coba aja Al-Quran dialog, komunikasi. Gimana caranya? Jenengan baca Al-Quran 10 ayat saja, Pak. Tidak usah banyak-banyak. Cukup 10 ayat. Baca pelan-pelan, ya. Kemudian lihat terjemahannya. Kalau bisa bahasa Arab, boleh baca tafsirnya. Nggak bisa bahasa Arab, baca terjemahan tafsirnya. 10 ayat saja. Baca pelan-pelan sambil direnungkan maknanya. Besok ulangi lagi baca ayat yang sama. 10 ayat kemarin itu. Baca pelan-pelan, baca terjemahannya. Jenengan baca selama 40 hari. Saya yakin hari 40 ada ilmu baru muncul dari situ, Pak. Inspirasi. Masya Allah. Entah nahunya, i'robnya, entah diksinya, entah sajaknya, macam-macam. Makanya tafsir jumlahnya ratusan ribu. Kenapa? Al-Quran semakin dibaca semakin menemukan inspirasi baru. Itulah i'jazul Quran. Maka pantas kalau Allah turunkan untuk memberikan kita banyak pilihan. Nah, dan Al-Quran itu luar biasa. Ya. Kemudian ada hadis Nabi SAW, ada norma dan ada pengalaman. Ya, pengalaman bisa menjadi pilihan. Dulu kita ketika masih nom-noman pernah naksir cewek, sendi tasir wayune pol, Pak. Us wayu sugi pinter, awak dhewe ya koplak. Tapi nekat wae, Pak, dicoba. Alhamdulillah ditolak. Nggak level ya. Saya yakin nanti berikutnya ketika kita mau nembak lagi mikir, Pak, pengalaman. Wah, iki Kak Ayu nih Kak cocok mbek aku. Gak level wis mudun titik. Jangan terlalu cantik lah gitu ya. Itu namanya pengalaman dan banyak hal. Ini karena waktunya terbatas nih, Pak. Ada berbagai macam pilihan. Yang pertama linear. Pilihan dengan kualitas dan nilai yang setara atau seimbang. Pilihannya seimbang. Misalnya ada lowongan pekerjaan ASN, TNI, Polri, setara. Jenengan tinggal pilih mau yang mana, mau ASN, TNI atau Polri. Ya. Kalau dalam ibadah kita bisa masuk masjid, ada banyak pilihan. Mau sholat sunnah yang mutlak, yang tidak ada batasan rakaatnya, terserah. Atau kita mau berzikir, baca Al-Quran, itu kan seimbang. Itunya pilihan linear. Ini malam ini, nanti malam yang ke-21 sudah mulai maleman. Monggo masjidnya takmir buka 24 jam, Pak. Mulai nanti malam sampai lebaran masjid buka 24 jam ya. Tidak hanya malam, siang juga bisa itikaf di masjid, karena Nabi pada saat terakhir selalu mengajak keluarga untuk itikaf di masjid. Jadi ibadahnya terserah, mau itikaf, mau ngaji, mau zikir, terserah. Itu namanya linear. Yang kedua, rating. Ada pilihan berjenjang kualitasnya. Misalnya ada perusahaan membuka peluang menjadi karyawan atau staf, kepala bagian atau manajer. Kita bisa masuk ketiga-tiganya. Bisa jadi manajer,
bisa kepala bagian atau karyawan biasa, tergantung kita ya, maunya di mana. Kalau ibadah ya, kita mau baca Quran, pilihannya terserah, mau 1 juz, mau 2 juz. Kita masuk masjid, bisa ketok baca Quran 1 juz saya, atau saya tak baca Quran 5 juz saja. Itu pilihan yang ya tentu kualitasnya beda, 1 juz dengan 5 juz beda Pak ya. Apalagi sekarang ini sholat tarawih ini macam-macam Pak. Ada yang 8 tapi lama sekali, ada yang 20, wah kayak Rosi itu wes cepet ya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar kalau sedang sholat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Nah ini itu pilihan ya. Atau kalau mau sekali-kali di masjid ini, cobalah 1 malam itu khatam Al-Quran ya, dalam sholat. Itu kan keren gitu, saat musallin jadi imam gitu loh. Sekali-kali lupa, sekali-kali lah. Masa kalah sama Temboro nggih. Di Temboro itu kan ada 3 masjid, yang 1 masjid 1 malam itu 1 Al-Quran dari mulai Isya sampai sahur. Dan luar biasanya itu mau ke sana sudah inden loh Pak. 4 tahun sudah penuh itu masjidnya itu. Dari Kalimantan, Sulawesi. Jadi latihan sikil ya, kemeng pandai ya. Ada yang 5 juz, ada yang 1 juz, tinggal kita pilih yang mana itu. Kalau 1 juz banyak lah, di Ampel ya 1 juz, mulai dulu sampai sekarang ya. Apalagi nanti malam sudah mulai malaman, tadi saya dari Ampel itu luar biasa Pak. Ya, alhamdulillah hari ini saya ada 4 pengajian Pak. Subuh tadi, terus ngajar di Ampel, terus ada hataman baca kitab, ini yang keempat. Masya Allah. Makanya kalau sudah akhir Ramadan kiai banyak nangis Pak. Nangis kiai itu akhir Ramadan. Kenapa Pak? Undangannya mau habis soalnya. Kata ente, Masya Allah. Oke, ini rating. Ya, jangan mau sedekah infak terserah. Mau 5.000 silakan, 100.000 silakan. Tapi beda kualitasnya. Ya, masuk masjid nyumbang 100.000 dengan 10.000 ya beda Pak. Walaupun sama-sama pilihannya. Yang berikut adalah dikotomis, pilihan yang antagonis. Pilihan dengan kualitas dan nilai yang bertentangan secara diametral. Ada baik, ada buruk. Ada rajin, ada malas. Dermawan, bakhil. Ada surga, ada neraka. Ini pilihan-pilihan yang seringkali kita bisa kita hadapi. Ya, bisa kita hadapi. Konsekuensi pilihan. Kurang 10 menit ya, 12 menit lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, apapun yang kita pilih terutama dalam masalah agama itu pasti punya konsekuensi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Pasti Pak. Kalau tidak ada konsekuensi ya orang milih yang enak semua Pak. Ya, pasti milih yang enak semua. Gendaan, doai, ngombe, doai, kan enak-enak itu. Ya, tapi kan sekilas. Ya, tapi di akhirat nanti semua akan ada balasannya. Ya, karena itu Allah tidak bisa disalahkan. Jangan tuntut Allah. Kita sudah dikasih akal, bisa berpikir secara jernih. Kita dikasih hati, bisa empati, dikasih Quran lagi. Kalau kita pilih yang salah, jangan salahkan Allah. Nanti kalau masuk Quran terus Allah yang salah. Ini ada cerita ini, temannya Ustadz Musallin, santri atau dablek, baru mau kitab terus nantang kiai. Ya, nantang kiai 3 orang anak muda ini. Ayo kita ke kiai nyoba ilmunya. Mungkin kiai dicoba ilmu nih. Datang suan kiai tanya, Pak Kiai saya mau tanya panjenengan. Iya apa? Kata panjenengan itu setan dibuat dari api. Iya bener. Loh nanti kalau setan masuk neraka? Iya bener. Loh pripun Yai? Masa api nyokot api? Dari api kok masuk api? Kan tidak ada gunanya.
Bisa Pak Kiai menjawab, insya Allah. Jenenge Kiai. Yang satu tanya lagi, ya, Pak Yai, orang itu katanya akan dimintai pertanggung jawaban. Katanya semuanya dari Allah, baik buruk dari Allah. Loh, kalau saya berbuat buruk kan dari Allah, masa dimintai pertanggung jawaban? Katanya, bisa Mbak ya jawab? Bisa. Masya Allah. Terus yang ketiga, ya hakim tadi itu. Nah akhirnya Pak Yainya itu tidak keluar, kayak ayo keluar, nanti jawabannya di luar, jangan di sini. Begitu keluar diambilkan apa namanya tanah, dilemparkan ke tiga-tiganya itu. Ini jawabannya, dikeplok sama tanah. Wah bangga, marah-marah Pak. Ya kok ditakoni kok malah ngamuk-ngamuk. Loh itu jawabannya. Akhirnya nggak terima, lapor ke hakim. Ya. Ada apa ini? Ini Pak Hakim, saya tanya benar-benar kok malah saya dianiaya. Dipanggil Pak Kiainya. Pertanyaan pertama itu kalau nggak salah, Allah itu ada. Katanya Allah wujud Pak Yai. Ya ada. Boleh nggak saya tahu wujudnya Allah itu? Loh kalau nggak melihat ya gimana saya bisa yakin mau nggak melihat? Kata Pak Yainya, iya nanti saya jawab. Akhirnya dibawa ke pengadilan, ya, karena merasa dilempar dengan tanah dan merasa sakit, ditanya sama Pak Yainya ke Pak Hakim, apa salah saya? Ini pengaduan anak-anak ini. Ya apa pengaduannya? Yang pertama, iya Pak Yai, ya, saya merasa sakit dilempar apa dengan batu. Pak Yainya tanya, mana sakitnya, saya ingin lihat. Ya saya sakit, ya saya ingin lihat sakitnya di mana, saya ingin lihat. Ya pokoknya sakit, saya merasakan. Lah ya saya kan tidak melihat. Akhirnya itu jawaban yang kamu tanyakan, bahwa Allah itu wujud. Tidak setiap yang ada bisa dilihat. Sampean sakit aja aku gak eruh kok, tidak bisa melihat. Tapi Anda rasakan kan kalau sakit? Ya sama dengan Allah. Walaupun tidak bisa lihat, tapi bisa kita rasakan. Terus yang kedua, ya, yang dilempar apa? Katanya sakit. Ditanya, kamu dibuat dari apa? Dari tanah. Yang saya lempar tanah. Sakit, sakit. Ini sama dengan setan. Dibuat dari api, Nabi masuk neraka api juga. Ya sakit juga. Ya. Dan yang ketiga, ketika tanya dari Allah, loh kalau Anda tanya kenapa Allah harus nanti menghakimi, kenapa saya dipanggil ke sini? Kenapa saya diadukan ke Pak Hakim kalau memang setiap masalah tidak akan pernah ditanya. Nah ini apa namanya muridnya Ustadz Musolli ini. Masya Allah. Oke, what next? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan dengan pilihan-pilihan itu? Ya Allah kita kasih akal di Quran tuh afala ta'lamun, afala taqilun, afala tubsirun, afala tatadzakkarun, banyak sekali. Itu untuk merangsang otak kita. Satu, jika kita punya waktu luang, ya, banyak pilihan, mau santai, mau begadang, mau healing, atau mau mengaji, mau sholat, berzikir, terserah. Ya, terkait dengan waktu, kita bebas memanfaatkan waktu, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah purna. Ya, kalau masih sibuk kerja, yang sudah purna ini iktikaf di masjid, tidak usah pulang-pulang kan keren Pak. Usah aku tak niat masjid 10 hari Bu, ojo digolei. Nek duit tak siap no kafe, ATM wis tak siap no 50 juta. Mau nek kurang golei dewi. Saya diiktik di masjid, masya Allah. Itu artinya memanfaatkan waktu. Usia kita nggak ada yang tahu Pak, nggak ada yang tahu. Ini pengajian tiba-tiba ke rumah jatuh mati, banyak kan gitu. Ya, kemarin itu jamaah ya tarawih meninggal, keren Pak, ya, keren. Jadi meninggalnya ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Nyantuni anak yatim meninggal dunia, masya Allah. Kalau kita punya jabatan, ada banyak pilihan, mau ngumpulin PC, mumpung jadi pejabat, atau kita bikin kebijakan yang menguntungkan orang banyak,
makmurkan rakyat, terserah. Ya, ini kepada pejabat-pejabat baru ini, terutama ya mungkin presidennya, kayak ya ketua partainya, terserah mereka mau ngapain. Anda sekarang punya kekuasaan, mau diapakan terserah Anda. Tapi semuanya punya konsekuensi. Sekali Anda berbuat tidak baik, catatannya sampai ke Lauhul Mahfuz, Pak. Maka hati-hati kalau kita punya jabatan. Berikutnya, jika kita punya harta lebih, silahkan. Jenengan mau koleksi mobil, ya, mau koleksi villa, koleksi rumah, bangun masjid, koleksi istri, atau bangun panti, haji dan umroh setiap waktu, ya, menyantuni janda melarat dan anak yatim, terserah. Ini pilihan kalau kita punya peseba banyak. Menurut kajian psikoanalisa, Pak, ada dua model kepuasan manusia. Yang pertama adalah manusia puas kalau dia bisa memiliki. Kalau kita termasuk kelompok yang pertama ini, kita akan menjadi kolektor, Pak. Duit dikumpulkan, waduh, puas kalau duitnya banyak, puas kalau punya villa banyak, puas kalau punya rumah banyak. Sampai Allah menyinggung alhaakumut takatsur hatta zurtumul, berbangga-bangga dengan duitnya yang banyak itu sampai kita lengah, ya, sampai kita masuk ke liang kubur. Maka jangan heran ini kemarin sampai hari ini kita mungkin diramaikan dengan ditangkapnya Sultan, ya, Muiz siapa itu, Pak, suaminya Sandra Dewi itu, Masya Allah, 271 triliun anaknya ditukuk pesawat, Pak. Tutup pesawat dolenan, Pak, pesawat temenan, Pak. Lah ane si cilik wis ditukuk pesawat. Itu Pak duit korupsi. Nek ono aki tunggale, Bro. Korupsi itu kok ya. Jadi kalau kita masuk kelompok pertama, kita akan menjadi kolektor. Rumah di mana-mana, villa di mana-mana. Walaupun dia nggak pernah datang ke villa itu, Pak. Ada nggak, Pak? Di Batu punya villa, di Tretes punya villa, di Bandung, di Bali punya villa, tapi dia nggak pernah datang, paling setahun sekali kalau kober. Justru dia sewa pembantu, digaji, tinggal di villa itu. Yang enak siapa? Pembantu atau yang punya villa? Ya pembantu, Pak. Wis digaji, kayak duit bisa menikmati villa. Sing duit malah gak pernah menikmati, tapi dia hanya memiliki saja. Nah ini kalau kita termasuk kelompok yang pertama. Yang kedua, kata psikoanalisa, kita akan merasa puas, bahagia kalau kita bisa memanfaatkan. Saya punya rumah 3, buat apa ya? Yang saya pakai cuma 1, yang 2 enggak saya pakai, udahlah saya kasihkan ke masjid 1 ke panti asuhan. Keren, Pak. Biar manfaat. Saya punya uang di situ sekian ratus juta, sekian miliar, buat apa? Mati juga nggak dibawa. Udah saya kasihkan masjid aja. Belum ada perbaikan AC ini katanya. Ini sudah baru AC-nya Ustaz ya? Sudah baru semua. 4. Nanti yang lainnya biar ditanggung jamaah lah. Iyalah Pak, wong masjid kita sendiri kok. Sing enak iya panjenengan dhewe kok. Nek neraka dadi penghalang, Pak. Masuk neraka ada AC-nya, lumayan, Pak. Sempat nyumbang di masjid pakai AC gitu, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita ikut kelompok kedua, kita akan merasa puas, bahagia kalau kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki. Saya kira ini saja karena sudah menjelang buka. Hidup adalah pilihan, baik atau buruk, sukses atau gagal, santai atau sungguh-sungguh, taat atau maksiat, surga atau neraka, tergantung pilihan kita masing-masing. Tentu semua punya konsekuensi. Awas jangan sampai salah pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Tidak ada pertanyaan, sudah tinggal 1 menit ini. Ya. Mari kita dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahil alamin.
Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah ini kurang panjang, boleh kapan-kapan saya diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.